Sebagai seorang muslim, beribadah merupakan hal yang wajib. Hal itu merupakan suatu hal yang baik, karena bisa membuat tabungan amal untuk di akhirat kelak. Karena beribadah bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, agar bisa ditempatkan di surganya nanti. Meskipun dia rajin salat 5 waktu sampai salat malam dan rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi jika akhlaknya buruk, semuanya percuma saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan suka salat malam, suka puasa di siang hari, suka mengerjakan berbagai kebaikan, dan bersedekah, hanya saja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya." Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Selain itu berikut beberapa golongan yang juga akan masuk neraka walaupun rajin salat. 1. Golongan orang yang rajin salat tapi suka berdusta. Salah satu ciri orang yang munafik adalah suka berdusta, dan balasan dari orang yang suka berdusta adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang rajin salat, namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka nerakalah balasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka, dan seseorang yang biasa berdusta ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Golongan orang yang salat namun tetap suka minum khamar. Khamar atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." 3. Golongan orang yang salat namun tetap percaya dukun. Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. 4. Golongan orang yang halat namun tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing. Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa sehingga Allah melarang keras hambanya melakukan gibah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujarat 12.